Seorang laki-laki lusuh dihina oleh keluarga calon suamiku hanya karena dia berpakaian sederhana ketika masuk hotel, tempat acara pernikahan. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan ceritanya. Di lantai 8 gedung perkantoran itu, nama Kaina selalu disebut dengan nada berbeda. Ada yang menyebutnya dengan kagum, ada pula yang menyebutnya dengan rasa segan. Sebagai manajer keuangan di perusahaan tempatnya bekerja, Kaina dikenal tegas, teliti, dan nyaris tanpa celah. Ia tidak mudah tersenyum pada hal-hal remeh, apalagi pada rayuan yang tidak memiliki arah. Hidupnya terlalu penuh dengan target, laporan, dan tanggung jawab untuk sekadar bermain perasaan. Tony tahu betul hal itu sejak pertama kali ia melihat Kaina. Pertemuan mereka sebenarnya sederhana. Tony bekerja di divisi lain, posisinya tidak setinggi Kaina. Ia sering melihat wanita itu berjalan cepat dengan map di tangan, sepatu haknya beradu dengan lantai marmer, wajahnya datar namun berwibawa. Bagi sebagian pria, Kaina mungkin terasa menakutkan. Namun bagi Tony, justru di sanalah daya tariknya. Sejak hari itu, Tony mulai mencari alasan untuk mendekat. Awalnya sekadar menyapa di pantry, menawarkan kopi, atau bertanya hal-hal sepele tentang pekerjaan. Kaina menjawab seperlunya. Tidak ramah, tapi juga tidak kasar. Ia terbiasa menjaga jarak, terutama dengan rekan pria. Baginya, kantor adalah tempat bekerja, bukan arena mencari cinta. Namun Tony tidak menyerah. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tony tetap konsisten hadir di sekitar Kaina. Kadang membantu hal kecil yang sebenarnya bisa dikerjakan sendiri, kadang menunggu hingga jam pulang hanya untuk berjalan beriringan sampai parkiran. Tony selalu menjaga sikapnya, tidak pernah memaksa, tidak pernah berlebihan. Ia tahu, wanita seperti Kaina tidak bisa ditaklukkan dengan rayuan murahan. Tony juga cepat menangkap satu hal penting tentang Kaina. Wanita itu mandiri. Kaina tidak bergantung pada siapapun. Ia datang dan pulang kerja dengan mobilnya sendiri. Ia tinggal di rumah miliknya sendiri, hasil jerih payah bertahun-tahun bekerja. Ia tidak suka meminta, apalagi mengeluh. Tony diam-diam kagum, sekaligus merasa sedikit minder. Namun rasa kagum itu ia bungkus dengan keyakinan bahwa Kaina adalah wanita yang aman, tidak merepotkan, tidak menuntut, dan terlihat mapan. Perasaan Tony tumbuh perlahan, berubah menjadi obsesi yang ia sebut sebagai cinta. Selama hampir 1 tahun, Tony terus mendekat. Ia menjadi pendengar setia cerita Kaina tentang pekerjaan, tentang tekanan yang ia hadapi sebagai perempuan di posisi strategis, tentang lelahnya harus selalu kuat. Tony selalu mengangguk, memberi simpati, dan sesekali berkata, "Kamu hebat, In." Kalimat sederhana itu, entah bagaimana, mulai melunakkan hati Kaina. Bukan karena Kaina haus pujian, namun karena Tony hadir dengan konsistensi yang jarang ia temui. Saat banyak pria mundur karena sikapnya yang dingin, Tony tetap bertahan. Ia tidak mencoba mengubah Kaina, tidak menuntut perhatian lebih. Setidaknya, begitulah yang terlihat di permukaan. Hingga suatu malam, setelah lembur panjang, Tony memberanikan diri menyatakan perasaannya. Tidak ada bunga, tidak ada kejutan besar. Hanya percakapan sederhana di dalam mobil, di bawah lampu jalan yang temaram. Tony berkata jujur bahwa ia menyukai Kaina, bahwa ia ingin mengenalnya lebih dari sekadar rekan kerja. Kaina terdiam lama. Ia tidak langsung menolak, tapi juga tidak langsung menerima. Kaina butuh waktu. Ia bukan wanita yang mudah membuka hati. Ia telah belajar dari hidup bahwa cinta tidak selalu datang dengan kebahagiaan. Namun, 1 tahun perhatian Tony yang konsisten akhirnya membuatnya berpikir, mungkin kali ini berbeda. Beberapa hari kemudian, Kaina memberi jawaban. Ia menerima Tony sebagai kekasihnya. Hubungan mereka dimulai dengan tenang. Tidak banyak unggahan kebersamaan, tidak ada janji-janji besar. Kaina tetap sibuk dengan pekerjaannya,
begitu juga Tony. Namun perlahan, dinamika hubungan mereka mulai terlihat. Kaina adalah tipe perempuan yang jika sudah memberi, ia memberi sepenuh hati. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Tony. Ia tahu Tony ingin terlihat lebih rapi di kantor, ingin sepatu kerja yang bagus, ingin jam tangan yang layak. Tony tidak pernah secara langsung meminta, namun keluhannya terselip halus di sela percakapan. Kaina, dengan penghasilannya yang lebih besar, tidak menganggap itu masalah. Ia membelikan Tony kemeja baru, sepatu kerja, bahkan sesekali mentraktir makan di tempat yang lebih layak. Bagi Kaina, itu bukan pengorbanan. Ia hanya merasa, jika ia mampu, mengapa tidak? Tony menerima semua itu tanpa banyak keberatan. Awalnya ia terlihat canggung, namun lama-kelamaan menjadi terbiasa. Ia memuji selera Kaina, berterima kasih, dan sesekali berkata bahwa ia beruntung memiliki wanita seperti Kaina. Kata-kata itu membuat Kaina merasa dihargai. Meski tanpa ia sadari, perannya dalam hubungan itu mulai condong. Kaina yang lebih sering memberi. Kaina yang lebih sering memahami. Kaina yang lebih sering mengalah. Namun Kaina tidak mempersoalkannya. Dalam pikirannya, hubungan adalah tentang kerjasama. Selama Tony bersikap baik, setia, dan tidak menyusahkannya, itu sudah cukup. Ia tidak tahu bahwa di balik sikap Tony yang tampak sederhana dan penuh pengertian, ada pandangan lain yang perlahan tumbuh. Pandangan bahwa Kaina adalah wanita kuat yang tidak akan keberatan menanggung lebih. Wanita yang tidak akan menuntut banyak, karena sudah terbiasa berdiri sendiri. Dan tanpa disadari Kaina, sejak awal itulah benih ketimpangan mulai tumbuh dalam hubungan mereka. Namun untuk saat itu, Kaina masih percaya. Ia percaya bahwa 1 tahun perjuangan Tony adalah bukti ketulusan. Ia percaya bahwa semua pengorbanannya akan berbalas dengan rasa hormat. Ia percaya bahwa cinta yang ia bangun perlahan ini akan berakhir dengan kebahagiaan. Kaina belum tahu bahwa ujian sesungguhnya bukan tentang harta, bukan tentang pekerjaan, melainkan tentang cara seseorang memandang harga diri dan keluarga. Dan semua itu baru akan terungkap di kemudian hari. Hubungan Kaina dan Tony berjalan memasuki tahun kedua dengan ritme yang terlihat semakin matang. Mereka tidak lagi canggung menyebut satu sama lain sebagai pasangan. Di kantor, meski tetap profesional, banyak rekan kerja yang mulai tahu bahwa keduanya memiliki hubungan khusus. Kaina tetap menjadi dirinya yang disiplin dan tegas, sementara Tony terlihat semakin percaya diri berada di sisinya. Suatu sore, Tony mengajak Kaina makan malam di sebuah restoran sederhana namun cukup rapi. Tidak ada suasana mewah, tidak ada alunan musik romantis yang berlebihan. Kaina sempat bertanya-tanya, namun ia tidak banyak berprasangka. Baginya, Tony memang bukan tipe pria yang penuh kejutan besar. Setelah makanan tersaji dan obrolan ringan selesai, Tony terlihat gelisah. Tangannya beberapa kali merapikan sendok, lalu menghela napas panjang. Kaina memperhatikan, alisnya sedikit berkerut. "Ada apa?" tanya Kaina pelan. Tony menatapnya dengan sorot yang lebih serius dari biasanya. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jaketnya. Kotak itu tidak berkilau, bahkan terlihat biasa saja. Namun, ketika Tony membukanya, tampak sebuah cincin sederhana dengan desain polos. "Aku nggak jago ngomong panjang," kata Tony, suaranya sedikit bergetar. "Tapi aku serius sama kamu. Aku ingin kita lanjut ke tahap yang lebih jelas. Menikah." Kaina terdiam. Bukan karena ia terkejut sepenuhnya, tetapi karena ia tidak menyangka Tony akan mengutarakannya secepat ini. Ia memandang cincin itu lama, lalu menatap wajah Tony yang tampak penuh harap. Dalam benaknya, berkelebat perjalanan 1 tahun mereka bersama, perhatian Tony, kebersamaan yang stabil, dan rasa nyaman yang perlahan tumbuh. Lamaran itu sederhana, tanpa keluarga, tanpa seremoni. Namun justru disitulah Kaina melihat kesungguhan Tony. Ia bukan pria yang pandai berpura-pura. Jika Tony berani mengajukan pernikahan, berarti ia merasa siap. "Aku butuh waktu mikir," ujar Kaina jujur. Tony mengangguk.
Ia tidak memaksa, tidak mendesak. Sikap itulah yang kembali meyakinkan Kaina bahwa Tony memang menghormatinya. Beberapa hari kemudian, setelah pertimbangan matang, Kaina akhirnya memberi jawaban. Ia menerima lamaran itu. Bagi Kaina, keputusan menikah bukan hal ringan. Ia telah lama hidup mandiri, mengambil keputusan sendiri, dan mengatur hidupnya tanpa bergantung pada siapapun. Namun Tony menawarkan sesuatu yang jarang ia rasakan. Teman berjalan, bukan penuntut. Setelah lamaran itu, pembicaraan tentang pernikahan mulai sering muncul. Tony tampak antusias, meski ia lebih banyak mengikuti alur yang Kaina tentukan. Tanggal masih dibicarakan, konsep masih samar, namun arah mereka sudah jelas. Satu hal yang belum Kaina lakukan adalah mengenalkan Tony pada keluarganya. Bukan karena ia malu, melainkan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Ayah Kaina tinggal di desa yang cukup jauh dari kota. Sejak lama, ayahnya hidup sebagai petani, mengurus sawah sendiri dari pagi hingga senja. Sejak ibunya meninggal, ayah Kaina semakin jarang meninggalkan desa. Kaina beberapa kali berniat mengajak Tony pulang, namun selalu tertunda. Waktu Tony yang terbatas, jarak yang jauh, dan kesibukan ayahnya menjadi alasan yang masuk akal. Lagi pula, Tony tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Yang penting aku kenal kamu, kata Tony suatu kali. Soal keluarga, nanti juga ketemu. Ucapan itu terdengar dewasa. Kaina pun merasa tenang. Ia berpikir, Tony adalah pria yang memahami keadaan, tidak menuntut hal-hal di luar kemampuan. Di sisi lain, Tony menyimpan asumsi sendiri. Dari cara Kaina berbicara, dari gaya hidupnya yang mapan, dari rumah yang sudah ia miliki di usia relatif muda, Tony menyimpulkan bahwa Kaina pasti berasal dari keluarga yang berada. Setidaknya keluarga terpandang, atau punya latar belakang yang baik. Ia tidak pernah bertanya terlalu detail tentang kehidupan desa Kaina. Baginya, itu tidak terlalu penting. Dalam pikirannya, Kaina adalah bukti segalanya. Ia sukses, mandiri, dan berkelas. Maka keluarganya pun pasti tidak jauh berbeda. Keyakinan itu membuat Tony sama sekali tidak keberatan belum diperkenalkan pada ayah Kaina. Ia merasa semua akan berjalan baik-baik saja. Sementara itu, Kaina justru sering memikirkan ayahnya. Di sela kesibukan kerja dan rencana pernikahan, bayangan ayahnya di desa selalu muncul. Sosok lelaki sederhana yang membesarkannya dengan kerja keras di sawah, yang jarang mengeluh meski hidup tak selalu mudah. Kaina ingin pernikahannya kelak tidak sekadar menjadi kebahagiaan untuk dirinya, tapi juga kebanggaan untuk ayahnya. Namun ia belum tahu bagaimana menjelaskan semuanya pada Tony dengan tepat. Ia tidak pernah berbohong tentang asal-usulnya. Ia hanya belum menceritakan secara lengkap. Bukan karena takut ditolak, melainkan karena merasa hal itu tidak perlu dipermasalahkan. Ayahnya adalah ayah yang baik, itu saja sudah cukup bagi Kaina. Rencana pernikahan terus dibicarakan perlahan. Tidak tergesa, namun pasti. Tony terlihat semakin yakin, sementara Kaina mulai menata hatinya untuk memasuki babak baru dalam hidup. Di mata Kaina, lamaran sederhana itu adalah bukti keseriusan. Di mata Tony, pernikahan dengan Kaina adalah langkah naik dalam hidupnya. Dua sudut pandang yang berbeda, namun untuk saat ini, berjalan searah. Tidak ada yang menyangka bahwa hal-hal yang belum dibicarakan, justru akan menjadi pemicu luka terdalam di kemudian hari. Untuk saat itu, mereka masih tersenyum. Masih percaya. Masih yakin bahwa cinta saja sudah cukup untuk menyatukan dua dunia yang berbeda. Setelah lamaran diterima, kehidupan Kaina dan Tony mulai dipenuhi oleh urusan-urusan yang terasa jauh lebih nyata daripada sekadar kata cinta. Mereka mulai mengurus surat-surat, dari kelengkapan administrasi pernikahan, hingga menentukan waktu yang paling memungkinkan di tengah kesibukan kerja. Bagi Kaina, semua itu bukan hal asing. Ia terbiasa menghadapi dokumen, angka, dan keputusan penting. Namun kali ini, setiap tanda tangan memiliki makna berbeda. Ia sedang menata masa depannya. Tony terlihat bersemangat, meski seringkali menyerahkan banyak keputusan pada Kaina.
Ia mengikuti alur yang Kaina buat, mempercayai penilaian calon istrinya. Dalam banyak hal, Tony merasa lebih nyaman berada di posisi itu. Selama Kaina terlihat yakin, ia pun merasa aman. Pembahasan tentang lokasi pernikahan menjadi salah satu topik utama. Kaina dengan tegas menyampaikan keinginannya untuk menikah di kota. Bukan karena ia melupakan desa tempat ia dibesarkan, melainkan karena pertimbangan jarak dan kenyamanan. Desa tempat ayahnya tinggal terlalu jauh dari kota. Aksesnya tidak mudah, dan Kaina tidak ingin keluarga Tony harus menempuh perjalanan panjang hanya demi menghadiri acara pernikahan. "Aku nggak mau bikin keluargamu repot," ujar Kaina suatu malam. "Kalau di kota, semua lebih gampang." Tony menyetujui tanpa banyak bertanya. Baginya, menikah di kota terasa lebih praktis dan, diam-diam, lebih membanggakan. Ia membayangkan acara yang rapi, tamu-tamu yang berpenampilan baik, dan suasana yang tertata. Semua itu terasa selaras dengan kehidupan yang ia impikan bersama Kaina. Saat rencana itu disampaikan kepada keluarga Tony, sambutannya cukup hangat. Ibu Tony terlihat sangat ramah ketika pertama kali bertemu Kaina secara resmi. Wanita itu menyapa Kaina dengan senyum lebar, menanyakan pekerjaannya, memuji kesopanannya, bahkan beberapa kali menyebut Kaina sebagai calon menantu idaman. Sikap itu membuat Kaina merasa diterima. "Kamu kelihatannya perempuan yang mandiri," kata Ibu Tony sambil tersenyum. "Jarang sekarang ada perempuan seperti kamu." Pujian itu membuat Kaina tersipu. Ia membalas dengan sikap sopan, berusaha menjaga kesan baik. Ia ingin pernikahannya berjalan tanpa gesekan, tanpa kesalahpahaman sejak awal. Namun di balik ramahan itu, Ibu Tony kemudian menyampaikan satu hal penting. Dalam sebuah pertemuan keluarga yang berlangsung santai, Ibu Tony mengutarakan harapannya agar biaya pernikahan tidak sepenuhnya dibebankan pada Tony. Ia menyampaikannya dengan nada halus, seolah hanya sebuah saran. "Sekarang kan zamannya kerjasama," ujarnya. "Apalagi kalian berdua sama-sama bekerja. Akan lebih baik kalau biayanya ditanggung bersama." Tony terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ia tidak terlihat keberatan. Bahkan, seolah-olah ia memang menunggu Kaina untuk menyetujui hal itu. Semua mata kemudian tertuju pada Kaina. Kaina tidak merasa tersinggung. Ia sudah memperkirakan hal tersebut. Dengan posisinya sebagai manajer keuangan, penghasilannya cukup untuk membantu banyak hal. Lagi pula, ia memang tidak ingin membebani Tony sendirian. "Tidak apa-apa," jawab Kaina tenang. "Kita tanggung berdua saja." Jawaban itu membuat suasana kembali cair. Ibu Tony terlihat lega, bahkan semakin ramah. Tony tersenyum, tampak bangga sekaligus lega karena tidak perlu memikul beban besar sendirian. Sejak saat itu, pembicaraan tentang anggaran pernikahan mulai dibahas lebih detail. Kaina dengan sigap menyusun perkiraan biaya. Ia mencatat kebutuhan satu persatu, menghitung dengan cermat, dan menyesuaikan dengan kemampuan mereka berdua. Tony sesekali memberi masukan, namun lebih sering mengiyakan apapun yang Kaina usulkan. Dalam proses itu, tanpa disadari, Kaina kembali mengambil peran dominan. Ia yang mengatur, ia yang memastikan, dan ia pula yang seringkali mengeluarkan uang lebih dulu. Tony berjanji akan mengganti bagiannya, namun Kaina tidak pernah menagih. Ia merasa tidak perlu. Bagi Kaina, pernikahan adalah tanggung jawab bersama, dan ia tidak ingin memulai rumah tangga dengan perhitungan kaku. Sikapnya itu semakin mengukuhkan citranya di mata keluarga Tony sebagai calon menantu yang baik, pengertian, dan tidak merepotkan. Di sisi lain, Tony mulai terbiasa dengan peran tersebut. Ia merasa beruntung memiliki pasangan yang mampu mengatur segalanya. Ia tidak merasa rendah diri, justru merasa diuntungkan. Dalam benaknya, pembagian biaya itu adalah hal wajar, apalagi Kaina terlihat sangat mampu. Tidak ada konflik yang muncul. Tidak ada pertengkaran berarti. Semua berjalan seolah-olah sempurna. Namun di balik kelancaran itu, ada pola yang kembali terulang. Kaina memberi lebih banyak, tanpa banyak bertanya. Tony menerima dengan tenang,
tanpa merasa perlu mengimbangi secara setara. Kaina tidak menyadarinya sebagai masalah. Ia hanya ingin pernikahannya berjalan lancar. Ia ingin semua orang nyaman. Ia ingin membangun awal yang baik dengan keluarga Tony. Ia belum tahu bahwa kebaikannya akan diuji. Bahwa sikapnya yang selalu mengalah dan memahami akan menjadi alasan orang lain merasa berhak menilai, bahkan merendahkan, hal-hal yang paling berharga dalam hidupnya. Untuk saat ini, Kaina masih yakin. Yakin bahwa keputusan menikah di kota adalah pilihan terbaik. Yakin bahwa menanggung biaya bersama adalah bentuk kedewasaan. Dan yang terpenting, ia masih percaya bahwa semua ini akan berujung bahagia. Di sela kesibukan mengurus pekerjaan dan persiapan pernikahan, Kaina akhirnya meluangkan waktu untuk menelepon ayahnya di desa. Panggilan itu ia lakukan pada malam hari, saat ia yakin ayahnya sudah pulang dari sawah dan beristirahat di rumah. Sudah lama ia ingin menyampaikan kabar ini secara langsung, bukan lewat pesan singkat yang terasa terlalu dingin untuk sebuah berita besar. "Ayah," sapa Kaina lembut ketika sambungan telepon terhubung. Suara di seberang sana terdengar hangat dan tenang, suara yang selalu membuat Kaina merasa pulang, kemanapun ia berada. Setelah berbasa-basi sebentar, Kaina menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya menyampaikan kabar yang sejak lama ia simpan. In mau menikah. Di seberang sana, terdengar hening beberapa detik. Lalu, suara ayahnya bergetar, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Ia tertawa kecil, disusul ucapan syukur yang lirih. Kaina bisa membayangkan wajah ayahnya yang keriput itu tersenyum lebar. Mata tuanya berbinar penuh rasa haru. "Alhamdulillah," ucap sang ayah. "Akhirnya kamu nemuin jodohmu juga." Kaina tersenyum, matanya terasa panas. Sejak ibunya meninggal bertahun-tahun lalu, ayahnya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ia tahu, ayahnya selalu khawatir melihat Kaina hidup sendiri di kota, bekerja keras tanpa sandaran. Mendengar kabar pernikahan ini, rasa lega itu akhirnya sampai juga ke hati sang ayah. Ayahnya tidak banyak bertanya tentang siapa Tony, bagaimana pekerjaannya, atau seperti apa keluarganya. Baginya, yang terpenting adalah anaknya bahagia dan memilih dengan yakin. Sikap itu membuat Kaina semakin yakin bahwa ia memiliki ayah yang luar biasa. "Nanti ayah datang." "Ya," kata sang ayah. "Mau sejauh apapun, ayah datang." Kalimat itu membuat dada Kaina sesak. Ia mengiyakan dengan suara bergetar, berjanji akan mengabari detailnya nanti. Setelah panggilan berakhir, Kaina terdiam cukup lama, memandang layar ponselnya yang gelap. Ada rasa hangat, namun juga perasaan lain yang belum bisa ia definisikan sepenuhnya. Ia tahu, pernikahan ini bukan hanya tentang dirinya dan Tony. Ini juga tentang ayahnya, tentang perjuangan hidup yang telah mereka lewati bersama. Beberapa hari setelah kabar itu disampaikan ke desa, Tony menelepon Kaina di sela jam istirahat kerjanya. Nada suaranya terdengar agak serius, berbeda dari biasanya. "In," kata Tony, "aku baru ngomong sama keluargaku." Kaina mendengarkan dengan saksama. "Mereka kepikiran soal tempat acara," lanjut Tony. "Ibu sama keluarga besar maunya kita nikah di hotel." Kaina terdiam sejenak. Ia sebenarnya sudah membayangkan pernikahan yang sederhana, mungkin di gedung pertemuan biasa. Bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena ia tidak ingin berlebihan. Namun permintaan itu datang dari keluarga Tony, dan ia tahu betul betapa pentingnya menjaga hubungan baik sejak awal. "Kenapa hotel?" tanya Kaina akhirnya. Tony menjelaskan bahwa keluarganya ingin acara yang lebih rapi, tertata, dan nyaman untuk tamu-tamu mereka. Banyak kerabat yang tinggal di kota, dan hotel dianggap lebih praktis. Penjelasan itu terdengar masuk akal. Meski Kaina tahu, ada gengsi yang turut bermain di dalamnya. Ia tidak langsung menolak. Sebagai perempuan yang terbiasa berpikir rasional, Kaina menimbang semuanya dengan cepat. Menikah di hotel memang akan menambah biaya, namun masih dalam batas kemampuannya. Lagi pula, ia tidak ingin memulai pernikahan dengan penolakan yang bisa menimbulkan kesan buruk di mata keluarga Tony. "Kalau itu yang terbaik, kita cari hotel yang sesuai,"
jawab Kaina tenang. Nada suaranya membuat Tony lega. Ia tahu, sekali lagi, Kaina memilih mengalah demi kenyamanan bersama. Hari-hari berikutnya, Kaina mulai mencari informasi tentang hotel yang bisa disewa untuk acara pernikahan. Ia membandingkan harga, fasilitas, dan kapasitas ruangan. Semua ia lakukan sendiri, tanpa banyak melibatkan Tony. Bukan karena Tony tidak mau, melainkan karena Kaina terbiasa memegang kendali. Akhirnya, ia menemukan sebuah hotel yang lokasinya strategis, tidak terlalu mewah, namun cukup representatif. Ruangannya cukup besar untuk menampung tamu undangan, dan harganya masih masuk akal. Waktu semakin mepet, kurang dari 1 minggu menuju hari pernikahan. Tanpa banyak drama, Kaina memutuskan untuk menyewa satu ruangan di hotel tersebut. Ia mentransfer uang muka dari rekening pribadinya. Angka yang tidak kecil, namun ia tidak ragu. Dalam pikirannya, semua ini adalah bagian dari komitmen. Ia tidak ingin ada kekurangan di hari penting itu, apalagi sampai membuat keluarga Tony merasa tidak dihargai. Saat Tony tahu bahwa Kaina sudah mengurus dan membayar sewa ruangan hotel, ia mengucapkan terima kasih berkali-kali. Ia berjanji akan mengganti bagiannya nanti. Kaina hanya tersenyum dan mengatakan tidak apa-apa. Yang penting acaranya lancar, kata Kaina. Di satu sisi, Kaina merasa lega karena satu urusan besar telah terselesaikan. Di sisi lain, ada perasaan aneh yang menyelinap, meski belum cukup kuat untuk ia sebut sebagai kegelisahan. Ia teringat ayahnya di desa, membayangkan bagaimana ayahnya akan datang ke hotel besar itu dengan pakaian sederhana yang biasa ia kenakan. Namun Kaina segera menepis pikiran itu. Baginya, hotel hanyalah tempat. Yang terpenting adalah niat dan kebahagiaan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ia percaya, selama hatinya lurus, semuanya akan baik-baik saja. Ia tidak tahu bahwa keputusan menyewa hotel ini kelak akan menjadi panggung bagi luka yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Untuk sekarang, Kaina hanya fokus satu hal. Menyelesaikan pernikahan ini dengan sebaik mungkin, demi cintanya, dan demi ayah yang selalu ia banggakan. Kedatangan ayah Kaina ke kota menjadi momen yang sangat dinanti, sekaligus menggetarkan hati Kaina. Pagi itu, Kaina berdiri di depan rumahnya sejak subuh, berkali-kali melirik jam di dinding. Meski sudah dewasa dan terbiasa menghadapi berbagai tekanan hidup, menunggu ayahnya datang tetap membuat hatinya berdebar seperti anak kecil. Sebuah angkutan berhenti di ujung jalan. Dari dalamnya, turun seorang lelaki tua dengan tubuh yang mulai membungkuk, kulitnya legam terbakar matahari, dan wajah penuh garis-garis usia. Ia menenteng tas kain sederhana. Pakaiannya bersih, rapi, namun sangat sederhana, kemeja batik lengan panjang yang warnanya sudah agak pudar, dipadukan dengan celana kain biasa. Kaina segera menghampiri. "Ayah," panggilnya lirih. Wajah lelaki itu langsung berbinar. Ia tersenyum lebar, mempercepat langkah meski lututnya tampak tidak sekuat dulu. Mereka berpelukan cukup lama, seolah jarak kota dan desa yang memisahkan selama bertahun-tahun luruh begitu saja dalam satu pelukan. "Kamu kurusan," kata sang ayah sambil menatap wajah Kaina penuh perhatian. Kaina tertawa kecil. Ayah juga kelihatan capek. "Perjalanan jauh." "Capek sedikit nggak apa-apa," jawab ayahnya. "Yang penting bisa lihat kamu." Di dalam rumah Kaina, sang ayah duduk dengan tenang. Ia meletakkan tasnya di sudut ruangan, lalu memperhatikan sekeliling. Rumah itu rapi, bersih, dan tertata baik. Tidak mewah, namun jelas mencerminkan kerja keras penghuninya. Sang ayah mengangguk pelan, ada rasa bangga yang tidak perlu diucapkan. Kaina menyuguhkan teh hangat dan camilan sederhana. Mereka duduk berhadapan, suasana terasa hangat dan akrab. Tidak ada jarak, meski bertahun-tahun hidup terpisah oleh keadaan. Bagi sang ayah, pakaian yang ia kenakan sudah cukup pantas. Batik itu adalah pakaian terbaik yang ia miliki, selalu ia kenakan untuk acara penting. Ia tidak merasa perlu mengganti dengan sesuatu yang lebih modern atau mahal. Sejak dulu, baginya yang terpenting adalah kebersihan dan kesopanan.
Kaina tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Ia tumbuh besar dengan melihat ayahnya selalu berpakaian sederhana. Ia tahu betul, di balik kesederhanaan itu ada kerja keras yang luar biasa. Setiap helai kain yang ayahnya kenakan adalah saksi perjuangan hidup mereka. Obrolan mereka mengalir dengan alami, membawa Kaina kembali ke masa kecilnya di desa. Ayahnya bercerita tentang sawah yang kini mulai ditanami kembali, tentang tetangga-tetangga lama yang masih sering menanyakan kabar Kaina, tentang rumah kayu yang kini terasa sepi tanpa suara tawa anak kecil. "Kamu dulu suka lari-larian di pematang sawah," kata sang ayah sambil tersenyum. "Jatuh, pulang-pulang lutut berdarah, tapi besoknya lari lagi." Kaina tertawa, matanya berkaca-kaca. Ia ingat betul masa itu. Masa ketika hidup terasa sederhana, namun penuh kehangatan. Masa ketika ayah dan ibunya bekerja keras agar ia bisa sekolah dan meraih kehidupan yang lebih baik. "Ibu pasti senang lihat aku sekarang," ucap Kaina pelan. Sang ayah terdiam sejenak. Ia mengangguk, matanya menerawang. "Ibumu selalu bangga sama kamu. Dari dulu." Percakapan itu membawa keheningan sejenak, keheningan yang penuh makna. Kaina menggenggam tangan ayahnya, tangan kasar yang penuh kapalan. Ia tahu, tangan itulah yang mengantarnya sampai di titik ini. Dalam hati, Kaina ingin sekali mengenalkan Tony pada ayahnya. Ia ingin ayahnya tahu siapa pria yang akan menjadi pendamping hidupnya. Ia ingin melihat mereka duduk bersama, berbincang, dan saling mengenal. Namun keadaan tidak memungkinkan. Beberapa hari menjelang pernikahan, Kaina harus menjalani masa pingitan sesuai adat yang ia jalani. Ia tidak diperbolehkan keluar rumah atau menerima tamu bebas, termasuk bertemu langsung dengan Tony. Semua itu dilakukan demi kelancaran dan kehikmatan acara pernikahan. Ayah Kaina memahami hal itu. "Kamu fokus saja," kata sang ayah. "Ayah di sini, nemenin kamu." Kehadiran ayahnya menjadi penguat tersendiri bagi Kaina. Di tengah segala persiapan yang melelahkan, ia merasa tidak sendirian. Ayahnya membantu sebisanya, meski hanya dengan menemani, mendengarkan, dan mendoakan. Sesekali, Kaina memperhatikan ayahnya yang duduk di ruang tamu, mengenakan batik kesayangannya, membaca doa-doa pelan. Hatinya terasa hangat. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa rendah diri. Yang ada hanyalah rasa bangga. Ia tidak tahu bahwa kesederhanaan itulah yang kelak akan disalahpahami. Bahwa batik sederhana yang dikenakan ayahnya akan menjadi alasan orang lain merendahkan martabat seorang ayah. Untuk saat ini, Kaina hanya menikmati kebersamaan itu. Malam menjelang, dan rumah terasa lebih hidup dari biasanya. Di bawah atap sederhana itu, seorang ayah dan anak saling menguatkan, tanpa tahu bahwa ujian terbesar akan segera datang. Namun bagi Kaina, satu hal sudah pasti. Apapun yang terjadi nanti, ayahnya adalah harga diri yang tidak akan pernah ia tukarkan dengan apapun. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sejak subuh, rumah Kaina sudah dipenuhi kesibukan. Prias datang membawa koper besar berisi perlengkapan rias, gaun pengantin tergantung rapi di sudut kamar, dan aroma hairspray bercampur dengan wangi bunga yang mulai memenuhi ruangan. Kaina duduk di depan cermin besar, menatap bayangannya sendiri dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Tangan Prias bergerak lincah, merapikan setiap detail wajah Kaina. Kulitnya tampak bercahaya, riasan lembut menonjolkan kecantikan alaminya. Rambutnya ditata anggun, gaun putih yang dikenakannya membuat sosoknya terlihat begitu berbeda dari keseharian. Untuk sesaat, Kaina hampir tidak mengenali dirinya sendiri. "Aduh, Mbak cantik sekali," ujar Prias sambil tersenyum puas. Kaina membalas dengan senyum tipis. Di balik kecantikan yang terpancar, hatinya berdebar. Ini bukan sekadar hari pernikahan. Ini adalah hari di mana hidupnya akan berubah. Di ruang tamu, ayah Kaina duduk dengan tenang. Ia mengenakan batik tradisional kesayangannya, yang sudah disetrika rapi sejak semalam. Rambutnya disisir sederhana, sepatunya bersih meski sudah lama dipakai. Ia tampak gugup, tapi berusaha menutupi dengan sikap tenang.
Beberapa kali ia berdiri, lalu duduk kembali. Tangannya meremas-remas ujung kain batik, seolah ingin memastikan segalanya baik-baik saja. Baginya, hari ini bukan hanya tentang menikahkan anak, tetapi tentang menyerahkan amanah hidupnya kepada orang lain. Saat Kaina keluar dari kamar, ayahnya berdiri spontan. Seketika itu, matanya berkaca-kaca. "Anakku cantik sekali," ucapnya lirih. Kaina menghampiri dan memeluk ayahnya. Pelukan itu erat, penuh makna. Ia mencium tangan ayahnya dengan hormat, menahan getar di dadanya. "Doakan Kaina, yah," katanya pelan. Ayahnya mengangguk, mengusap kepala Kaina dengan penuh kasih. "Selalu." Tak lama kemudian, mobil yang akan membawa mereka ke hotel sudah siap. Kaina dan ayahnya menaiki mobil bersama. Sepanjang perjalanan, Kaina menatap keluar jendela, menyaksikan jalanan kota yang mulai ramai. Di ponselnya, ada pesan dari beberapa keluarga desa yang memberi kabar bahwa mereka masih dalam perjalanan. "Biar nanti ayah sambut mereka," kata ayah Kaina. "Kamu fokus saja di dalam." Kaina mengangguk. Ia tahu, keluarga besarnya tidak bisa datang bersamaan. Jarak desa ke kota memang jauh, dan perjalanan tidak selalu mudah. Namun kehadiran ayahnya saja sudah cukup membuatnya merasa kuat. Mobil berhenti di depan hotel yang sudah dihias megah. Spanduk ucapan selamat datang terpasang. Para tamu mulai berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Kaina menarik napas panjang sebelum turun dari mobil. Segala sesuatu terasa besar, resmi, dan sedikit menekan. Di dalam hotel, ruangan pernikahan telah didekorasi sedemikian rupa. Bunga-bunga tersusun rapi, kain-kain menjuntai indah, lampu-lampu kristal memantulkan cahaya lembut. Kursi pelaminan berdiri anggun di depan, menunggu dua insan yang akan disatukan. Kaina melangkah masuk dengan hati berdebar. Beberapa orang menoleh, ada yang tersenyum, ada pula yang berbisik pelan. Kaina tetap melangkah, menjaga sikapnya. Ia duduk di tempat yang telah disiapkan, ditemani panitia dan beberapa orang terdekat. Namun saat itu, ia menyadari satu hal. Ayahnya tidak ada di sisinya. Kaina menoleh ke belakang, mencari sosok lelaki tua yang tadi bersamanya. Ia melihat ayahnya berdiri agak jauh, raut wajahnya sedikit canggung. Ayahnya lalu mendekat dan berbisik pelan. "Ayah ke kamar mandi sebentar," katanya. "Tunggu di sini, ya." Kaina mengangguk. Ia tidak berpikir macam-macam. Baginya, itu hal biasa. Ayahnya mungkin lelah setelah perjalanan panjang. Ia kembali menata duduknya, berusaha menenangkan diri. Ayah Kaina melangkah menuju area kamar mandi hotel. Di sepanjang jalan, ia berjalan dengan hati-hati, matanya mengamati sekitar. Hotel itu jauh berbeda dari apapun yang biasa ia datangi. Lantainya mengkilap, dindingnya tinggi, dan orang-orang berpakaian rapi berlalu lalang. Ia merapikan batiknya sekali lagi, memastikan tidak kusut. Batik itu tidak lusuh, tidak kotor, namun jelas sederhana. Tidak ada kesan mewah, tidak ada tanda-tanda kemapanan kota. Hanya pakaian seorang petani desa yang datang dengan niat baik. Ayah Kaina tidak merasa rendah diri. Ia datang dengan hati bersih dan penuh kebanggaan. Anak perempuannya akan menikah hari ini. Itu saja sudah cukup baginya. Sementara itu, Kaina duduk di pelaminan dengan perasaan campur aduk. Ia sesekali melirik ke arah pintu, menunggu ayahnya kembali. Waktu terasa berjalan lebih lambat. Musik lembut mengalun, para tamu terus berdatangan. Kaina tidak tahu bahwa beberapa langkah dari tempat duduknya, ayahnya sedang berjalan menuju sebuah situasi yang sama sekali tidak ia bayangkan. Untuk saat ini, Kaina masih tersenyum. Masih percaya bahwa hari ini adalah hari bahagia. Ia belum tahu bahwa hari H yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, akan berubah menjadi hari yang menguji harga diri, cinta, dan keberaniannya sebagai seorang anak. Setelah keluar dari kamar mandi, ayah Kaina merapikan kembali pakaiannya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar hotel itu sejenak. Batik yang ia kenakan masih rapi, tidak ada noda,
Tidak kusut. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. Hari ini adalah hari besar anaknya. Tidak ada alasan untuk gugup berlebihan. Dengan langkah pelan namun mantap, ia berjalan menuju ruangan utama tempat acara pernikahan berlangsung. Di dalam ruangan, tamu-tamu mulai berdatangan. Sebagian sudah duduk rapi, sebagian lagi berdiri sambil berbincang. Pakaian mereka tampak mewah, parfum mahal tercium di udara, dan tawa kecil terdengar di sana-sini. Ayah Kaina menyusuri sisi ruangan, matanya mencari satu wajah yang paling ia kenal, putrinya. Dari kejauhan, ia melihat Kaina duduk anggun di kursi pelaminan. Hatinya menghangat. Anak kecil yang dulu ia gendong di pematang sawah kini duduk sebagai pengantin perempuan yang cantik. Tanpa sadar, langkahnya sedikit dipercepat. Namun baru beberapa meter mendekat, sebuah tangan mendorong dadanya cukup keras. Ayah Kaina terhuyung satu langkah ke belakang. "Hei, Bapak siapa?" Suara seorang wanita terdengar tajam. Ayah Kaina terkejut. Ia menoleh dan melihat beberapa orang berdiri di depannya. Dari pakaian dan raut wajah mereka, jelas mereka adalah keluarga pihak laki-laki. Wajah-wajah itu memandangnya dengan sorot tidak bersahabat, dari ujung kepala hingga kaki, seolah sedang menilai sesuatu yang tidak pantas berada di sana. "Kami tidak mengundang Bapak," lanjut wanita itu dengan nada merendahkan. "Ini acara pernikahan, bukan tempat umum." Ayah Kaina terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Ia menelan ludah, lalu berbicara dengan sopan. "Saya ayah dari pengantin perempuan," ujarnya pelan namun jelas. "Saya mau menemui anak saya." Belum sempat ia melangkah lagi, seorang pria lain menyela dengan tawa sinis. "Ayah pengantin," katanya meremehkan. "Jangan bercanda, Pak. Lihat pakaian Bapak dulu." Beberapa pasang mata lain ikut memandang dengan ekspresi jijik. "Orang miskin seperti Bapak nggak mungkin jadi keluarga kami," kata yang lain tanpa basa-basi. "Cepat keluar sebelum bikin malu." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada dorongan tadi. Ayah Kaina merasa wajahnya panas. Tangannya bergetar, bukan karena marah, melainkan karena tidak menyangka akan diperlakukan seperti ini. Selama hidupnya, ia terbiasa dengan kerja keras, dengan peluh dan lumpur sawah. Namun ia tidak pernah merasa hina. Baru kali ini, harga dirinya seolah diinjak di depan banyak orang. "Saya tidak bermaksud mengganggu," katanya lagi, berusaha tetap tenang. "Anak saya sedang menikah hari ini." Namun penjelasan itu justru disambut dengan tawa kecil dan bisikan merendahkan. "Batiknya saja kelihatan murahan," celetuk salah satu dari mereka. "Pantas saja lusuh begitu," sahut yang lain. "Hotel begini kok dimasuki orang desa," gumam seorang perempuan dengan nada jijik. Setiap kata terasa seperti tamparan. Ayah Kaina menunduk. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa batik itu adalah pakaian terbaik yang ia miliki, bahwa ia datang dengan niat baik dan doa. Namun lidahnya keluh. Ia tidak terbiasa berdebat, apalagi dengan orang-orang yang sejak awal tidak ingin mendengarkan. Keributan kecil itu mulai menarik perhatian beberapa tamu lain. Ada yang menoleh, ada yang berhenti berbincang. Ayah Kaina merasa dadanya sesak. Ia hanya ingin menemui anaknya, duduk dengan tenang, dan menyaksikan akad nikah. Itu saja. Di tengah suasana itu, Tony muncul dari sisi ruangan. Ia awalnya berjalan hendak menghampiri Kaina, namun langkahnya terhenti ketika melihat kerumunan kecil di dekat pintu masuk pelaminan. Matanya menangkap sosok lelaki tua berbaju batik sederhana di tengah keributan. Tony mengernyit. Ia melangkah mendekat, menatap ayah Kaina dengan ragu. Sekilas, ia mengenali wajah itu. Namun situasi dan bisikan keluarga di sekelilingnya membuatnya bimbang. Beberapa anggota keluarganya langsung menyahut ketika melihat Tony datang. "Ton, orang ini bikin ribut," kata salah satu dari mereka. "Nggak tahu diri, masuk ke sini tanpa undangan," sahut yang lain. Tony menatap ayah Kaina sekali lagi. Wajah itu terlihat lelah dan bingung. Namun alih-alih membela atau bertanya dengan tenang,
Tony justru memilih jalan yang paling mudah. "Bapak siapa?" tanya Tony dengan nada tidak sabar. "Kalau nggak diundang, tolong keluar. Jangan bikin acara jadi berantakan." Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa Tony sadari dampaknya. Ayah Kaina mendongak perlahan. Tatapannya bertemu dengan mata Tony. Ada luka yang dalam di sana, luka seorang ayah yang tidak hanya dihina orang asing, tetapi juga diusir oleh calon menantu anaknya sendiri. "Saya ayah Kaina," ucapnya lirih, hampir berbisik. Namun sebelum kata-kata itu sempat benar-benar didengar dengan baik, salah satu keluarga Tony kembali menyela dengan nada tinggi. "Sudah, Pak. Jangan ngaku-ngaku. Kalau ayah pengantin, nggak mungkin tampil kayak gini." Tony tidak berkata apa-apa lagi. Ia justru memalingkan wajahnya, seolah ingin mengakhiri urusan itu secepat mungkin. Diamnya Tony terasa lebih menyakitkan daripada hinaan yang lain. Ayah Kaina berdiri kaku. Tubuhnya terasa berat, seakan seluruh ruangan menekan dadanya. Ia tidak melawan. Ia tidak berteriak. Ia hanya berdiri, menahan air mata yang menggenang di pelupuk mata tuanya. Di kejauhan, Kaina masih duduk di pelaminan, belum menyadari apa yang sedang terjadi. Sementara itu, di tengah ruangan mewah itu, seorang ayah berdiri sendirian, dihina hanya karena pakaiannya sederhana. Harga dirinya diinjak-injak, tanpa tahu bahwa sebentar lagi, putrinya akan berdiri sebagai benteng paling kokoh untuk membelanya. Dari kursi pelaminan, Kaina awalnya tidak merasakan kejanggalan apapun. Ia duduk dengan punggung tegak, senyum tipis terukir di wajahnya, menyambut tamu-tamu yang datang. Musik lembut mengalun, suasana terlihat terkendali. Sesekali, ia melirik arah pintu masuk, menunggu ayahnya kembali dari kamar mandi. Ia mengira ayahnya sedang berkenalan dengan keluarga Tony. Pikiran itu terasa wajar. Ayahnya memang bukan orang yang banyak bicara, namun selalu sopan dan rendah hati. Kaina bahkan sempat tersenyum sendiri, membayangkan ayahnya berdiri kikuk di antara keluarga Tony yang berpakaian rapi. Tidak ada kecurigaan sedikit pun di benaknya. Namun beberapa menit berlalu, dan ayahnya tak kunjung terlihat. Kaina kembali menoleh. Kali ini, matanya menangkap kerumunan kecil di sisi ruangan. Beberapa orang berdiri berhadapan, tubuh mereka menutup satu sosok yang terasa familiar. Ada nada suara yang meninggi, bukan nada bercanda, melainkan nada yang tajam dan menusuk. Hati Kaina mulai tidak tenang. Ia memiringkan tubuh, mencoba melihat lebih jelas di antara kepala-kepala tamu. Saat itulah ia melihat wajah ayahnya. Wajah yang sangat ia kenal, wajah yang selalu tenang dan penuh kesabaran, kini tampak pucat. Bahunya sedikit membungkuk, pandangannya tertunduk. Sosok itu berdiri sendirian di tengah lingkaran orang-orang yang menghadapnya dengan ekspresi tidak bersahabat. Dada Kaina terasa sesak. Tanpa menunggu aba-aba, Kaina berdiri dari kursi pelaminan. Gaunnya bergerak mengikuti langkah cepatnya. Beberapa panitia sempat mencoba menahannya, mengingatkan bahwa acara akan segera dimulai. Namun Kaina tidak mendengar apapun selain detak jantungnya sendiri yang berdentum keras. Ia melangkah mendekat. Semakin dekat, semakin jelas suara-suara itu terdengar. "Sudah dibilang keluar saja. Pakaiannya aja kayak gitu, ngapain masuk ke sini? Jangan bikin malu." Setiap kalimat terasa seperti pisau yang menusuk telinga Kaina. Tangannya mengepal, matanya memanas. Ia melihat ayahnya berdiri diam, tidak membalas, tidak melawan. Hanya berdiri menerima semua hinaan itu dengan kepala tertunduk. Saat itu, hati Kaina seperti dihancurkan perlahan. Orang-orang itu tidak hanya menghina pakaian ayahnya. Mereka merendahkan martabat seseorang yang telah mengorbankan hidupnya demi dirinya. Seseorang yang bekerja di bawah terik matahari, yang mengalah demi pendidikan anaknya, yang kini berdiri di sana dengan niat tulus menghadiri pernikahan anaknya sendiri. Kaina tidak bisa lagi menahan diri. "Stop!" Suara Kaina menggema, memecah keributan yang terjadi. Seluruh ruangan seakan terdiam seketika. Beberapa tamu menoleh kaget.
Orang-orang yang tadi menghina ayahnya langsung terdiam, menoleh ke arah Kaina dengan wajah terkejut. Kaina berdiri tepat di hadapan ayahnya. "Kalian ngapain?" Suaranya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena menahan amarah. "Apa hak kalian bicara seperti itu ke beliau?" Ia meraih tangan ayahnya, menggenggamnya erat. Sentuhan itu membuat sang ayah mendongak. Matanya berkaca-kaca ketika menatap putrinya. Kaina bisa merasakan getaran kecil di tangan ayahnya, getaran yang selama ini jarang ia lihat. "Dia ayahku," lanjut Kaina dengan suara lebih tegas. "Ayah kandungku." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Wajah-wajah yang tadi angkuh seketika berubah. Beberapa terlihat pucat, beberapa saling pandang, sebagian lainnya tampak tidak percaya. Ibu Tony yang tadi berdiri agak jauh kini melangkah mendekat, ekspresinya kaku. "Ini ayah Kaina?" tanyanya pelan, nyaris tidak terdengar. Kaina menatap mereka satu persatu. Tatapannya tajam, dingin, tanpa senyum. "Iya," jawabnya singkat. "Ayah yang membesarkanku sendirian setelah ibuku meninggal. Ayah yang menyekolahkanku sampai aku bisa berdiri di sini hari ini." Suasana menjadi sunyi. Tamu-tamu di sekitar mulai berbisik. Tidak sedikit yang menatap keluarga Tony dengan pandangan aneh. Kaina bisa merasakan perubahan atmosfer itu, namun amarah di dadanya belum surut. Ia menunduk sebentar, menatap ayahnya. "Maafkan Kaina, Yah," ucapnya lirih. Kaina terlambat. Ayahnya menggeleng pelan, berusaha tersenyum meski matanya basah. "Nggak apa-apa," katanya lembut. "Ayah cuma mau lihat kamu." Kalimat itu justru membuat dada Kaina semakin perih. Ia kembali menatap keluarga Tony. Kali ini, suaranya tidak lagi bergetar. Tenang, namun penuh tekanan. "Kalau kalian menilai seseorang dari pakaiannya," katanya, "maka kalian tidak layak berdiri di acara ini." Beberapa orang mulai terlihat gelisah. Tony berdiri tak jauh dari sana, wajahnya pucat. Ia ingin bicara, namun Kaina belum memberi ruang. "Ayahku datang dengan niat baik," lanjut Kaina. "Bukan untuk dihina. Bukan untuk diusir." Tangannya tetap menggenggam tangan ayahnya, seolah takut melepaskannya sedetik pun. Untuk pertama kalinya hari itu, Kaina tidak peduli pada riasan, gaun, atau tamu undangan. Yang ia pedulikan hanya satu hal, harga diri ayahnya. Dan pada saat itu, Kaina sudah tahu, sesuatu telah retak. Senyum bahagia yang sejak pagi ia kenakan perlahan menghilang, digantikan oleh luka yang dalam. Luka yang tidak akan bisa disembuhkan hanya dengan kata maaf. Namun satu hal yang pasti, Kaina tidak akan tinggal diam. Tidak ada seorang pun yang berhak merendahkan ayahnya. Keheningan menggantung berat di ruangan itu setelah pengakuan Kaina menggema. Wajah-wajah keluarga Tony yang semula penuh arogansi berubah kaku. Beberapa terlihat pucat, beberapa lainnya saling pandang, seolah baru menyadari kesalahan besar yang baru saja mereka lakukan. Tidak ada yang menyangka. Laki-laki tua berbaju batik sederhana yang mereka hina, yang mereka dorong, yang mereka sebut tidak pantas berada di hotel itu, ternyata adalah ayah dari pengantin perempuan. Ayah Kaina. Sosok yang selama ini menjadi kebanggaan Tony, yang akan segera menjadi bagian dari keluarga mereka. Ibu Tony melangkah maju dengan wajah tegang. Nada suaranya tidak lagi setajam sebelumnya, kini terdengar lebih rendah, lebih berhati-hati. "Kaina, kami benar-benar tidak tahu," katanya terbata. "Kami kira, kami salah paham." Beberapa anggota keluarga lain ikut menyahut, kata maaf mulai bermunculan, namun terdengar kaku, seperti ucapan yang terpaksa keluar karena situasi memojokkan. Tidak ada ketulusan yang benar-benar terasa. Kaina hanya menatap mereka dengan mata dingin. Ia sudah mendengar semuanya. Setiap hinaan, setiap kalimat merendahkan, setiap tawa sinis yang diarahkan kepada ayahnya. Permintaan maaf itu datang terlambat. Terlalu terlambat. Tony berdiri beberapa langkah dari mereka. Wajahnya tampak bingung, campuran antara kaget, malu, dan panik. Ia tidak menyangka situasi akan berubah seburuk ini.
Dengan langkah tergesa, ia mendekati Kaina. "In, aku minta maaf," katanya cepat. "Aku nggak tahu itu ayahmu. Aku benar-benar nggak tahu." Kaina menoleh. Pandangannya tajam menembus wajah Tony. "Tidak tahu?" ulang Kaina pelan. "Atau tidak mau tahu?" Tony terdiam. Kata-kata itu menghantam tepat ke dadanya. Ia ingin menjelaskan, ingin membela diri, namun semua alasan terasa hampa. Ia teringat jelas bagaimana tadi ia ikut mengusir ayah Kaina. Bagaimana ia memilih diam, bahkan ikut menyudutkan, demi menjaga wajah keluarganya di depan tamu. "In, aku panik," ujar Tony akhirnya. "Keluargaku, situasinya ribut. Aku cuma mau acara ini jalan lancar." Kaina tersenyum kecil, senyum yang sama sekali tidak mengandung kebahagiaan. "Lancar dengan mengorbankan ayahku?" tanyanya lirih, namun suaranya menusuk. Kaina merasakan tangan ayahnya sedikit bergetar di genggamannya. Ia menoleh, melihat ayahnya menunduk, bahunya turun, seolah ingin mengecilkan diri di tengah ruangan besar itu. Pemandangan itu membuat amarah Kaina kembali menyala. Ia melepaskan tangan Tony yang mencoba menyentuh lengannya. "Cukup," ucap Kaina tegas. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang jelas, terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. "Pernikahan ini kita batalkan saja." Kalimat itu jatuh seperti bom. Ruangan seketika gempar. Beberapa tamu tersentak, suara bisik-bisik langsung memenuhi udara. Panitia saling pandang dengan wajah panik. Ibu Tony tampak hampir kehilangan keseimbangan. "Apa?" Tony membelalak. "Kamu nggak bisa ngomong sembarangan kayak gitu." Kaina menatap Tony tanpa gentar. "Aku sangat bisa." Tony maju selangkah, suaranya mulai meninggi. "Kita udah ngabisin uang sebanyak ini untuk pernikahan ini. Kamu pikir gampang?" Nada itu membuat Kaina tertawa pendek, pahit. "Uang?" ulang Kaina. "Kamu lebih mikirin uang daripada martabat ayahku." "Ini bukan cuma soal uang," bentak Tony, emosinya tak lagi terkendali. "Ini soal harga diri keluargaku di depan semua orang." Tamparan itu terjadi begitu cepat. Plak! Suara telapak tangan Kaina mendarat di pipi Tony, menggema di ruangan yang seketika kembali sunyi. Semua orang terdiam. Tony terhuyung sedikit, matanya membelalak, pipinya memerah. Ia tidak pernah menyangka Kaina akan melakukan itu. Tangannya refleks terangkat, namun terhenti di udara. Kaina berdiri tegak, dadanya naik turun, matanya berkaca-kaca namun penuh ketegasan. "Lebih baik aku kehilangan uang banyak," katanya dengan suara bergetar namun jelas, "daripada kehilangan ayah yang selama ini berjuang untukku." Setiap kata keluar dari hatinya yang paling dalam. "Ayahku membesarkanku sendirian," lanjut Kaina. "Dia kerja di sawah, panas-panasan, capek, supaya aku bisa sekolah, bisa berdiri sejajar dengan kalian. Dan hari ini, kalian menginjak-injak harga dirinya hanya karena pakaian." Air mata akhirnya jatuh di pipi Kaina, namun ia tidak menunduk. Ia menangis sambil berdiri tegak, membela satu-satunya keluarga yang ia miliki. Tony tidak berkata apa-apa lagi. Tamparan itu bukan hanya mengenai pipinya, tetapi juga membuka topeng yang selama ini ia kenakan. Ia merasa dipermalukan, bukan karena orang-orang melihatnya ditampar, tetapi karena ia sadar, ia telah gagal sebagai pasangan. Ibu Tony mencoba mendekat. "Kaina, kita bisa bicarakan baik-baik. Ini cuma salah paham." Kaina menggeleng pelan. "Tidak," jawabnya tegas. "Salah paham itu kalau tidak tahu. Tapi kalian tahu persis apa yang kalian ucapkan. Kalian memilih menghina." Ia menoleh pada ayahnya, lalu memeluknya erat. "Ayah, kita pulang." Ayah Kaina mengangguk pelan. Matanya basah, namun di balik itu ada kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Anak perempuannya berdiri membelanya, tanpa ragu, tanpa takut kehilangan apapun. Kaina lalu menatap kembali ke arah Tony, untuk terakhir kalinya. "Aku bersyukur," katanya pelan namun tajam,
Bisa melihat sifat aslimu sebelum aku resmi jadi istrimu. Tony berdiri terpaku, wajahnya kosong. Di sekelilingnya, tamu-tamu mulai berbisik, beberapa menatapnya dengan pandangan iba, sebagian lain dengan sinis. Pernikahan itu belum dimulai, namun sudah berakhir. Dan bagi Kaina, keputusan itu tidak akan pernah ia sesali. Kaina menggandeng tangan ayahnya dengan langkah pasti meninggalkan ruangan pernikahan itu. Gaun putih yang sejak pagi dikenakannya kini terasa berat. Bukan karena kainnya, melainkan karena peristiwa yang baru saja terjadi. Setiap langkah menjauh dari pelaminan terasa seperti melepaskan satu ikatan yang sempat ia yakini akan menjadi masa depannya. Di belakang mereka, suara riuh mulai terdengar. Bisik-bisik tamu tidak lagi bisa ditahan. Ada yang terkejut, ada yang iba, ada pula yang terang-terangan memandang keluarga Tony dengan ekspresi tidak percaya. Pernikahan yang seharusnya sakral berubah menjadi tontonan yang memalukan. Tony tersadar ketika melihat punggung Kaina semakin menjauh. Tunggu, teriaknya panik. Ia berlari menyusul, mengabaikan tatapan keluarga dan tamu. Tangannya meraih lengan Kaina di dekat pintu keluar hotel. Jangan begini, katanya dengan napas terengah. Aku minta maaf. Aku salah. Kita bisa bicarakan ini nanti. Kaina berhenti melangkah. Ia menoleh perlahan, menatap Tony dengan wajah yang kini sama sekali tidak menyisakan kelembutan. Terlambat, jawabnya singkat. Tony menelan ludah. Aku janji akan memperbaiki semuanya. Aku akan minta keluargaku minta maaf ke ayahmu. Aku. Cukup, Tony, potong Kaina tegas. Kamu sudah memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada tamparan tadi. Kaina menatap pria yang selama 1 tahun ia cintai. Pria yang ia bela, ia bantu, dan ia percayai. Kini, semua kenangan itu terasa hampa. Yang tersisa hanya satu kesadaran pahit. Ia hampir menikah dengan seseorang yang tidak mampu menghormati ayahnya. Aku bersyukur, lanjut Kaina pelan, kejadian ini terjadi sekarang. Bukan setelah aku resmi jadi istrimu. Tony terdiam. Matanya berkaca-kaca, bukan hanya karena kehilangan, tetapi juga karena rasa malu yang menyesakan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kecil. Ayah Kaina berdiri di samping putrinya, tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Tony dengan pandangan lelah, bukan penuh amarah, melainkan kecewa. Tatapan itu justru terasa lebih berat. Kaina menarik kembali tangannya dan melangkah pergi. Kali ini, tanpa menoleh lagi. Mereka keluar dari hotel, menuju mobil yang sejak pagi terparkir di depan. Saat pintu mobil tertutup, Kaina menghembuskan napas panjang. Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena ragu, tetapi karena lega. Ia bersandar sejenak, lalu menoleh ke ayahnya. Maaf, Yah, katanya lirih. Hari ini harusnya jadi hari bahagia. Ayahnya menggeleng pelan. Kamu sudah melakukan hal yang benar, ujarnya lembut. Ayah bangga. Kalimat itu membuat tangis Kaina pecah. Namun tangis itu bukan lagi tangis terluka, melainkan tangis pembebasan. Sementara itu, di dalam hotel, Tony berdiri kaku di tengah ruangan yang semakin sunyi. Keluarganya berkumpul dengan wajah tegang. Ibu Tony tampak terduduk lemas, tangannya gemetar. Beberapa anggota keluarga mencoba menyelamatkan situasi, namun semuanya sudah terlambat. Tamu-tamu mulai beranjak pergi. Ada yang menyalami keluarga Tony dengan senyum kaku, ada pula yang langsung pergi tanpa pamit. Beberapa bahkan berbisik cukup keras hingga terdengar jelas. Kasihan pengantinnya. Ternyata begitu kelakuan keluarganya. Untung perempuannya tegas. Setiap kalimat itu menghantam Tony tanpa ampun. Seolah belum cukup, salah satu panitia mencoba membahas urusan pembayaran yang tertunda. Di saat itulah Kaina, sebelum benar-benar pergi, sempat kembali menoleh dan berkata lantang di hadapan beberapa saksi. Untuk kejelasan, ucapnya tenang namun tajam, sebagian besar biaya pernikahan ini saya yang bayar. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan sepihak.
Kalimat itu membuat wajah Tony memerah. Ia merasa seperti ditampar dengan kotoran di depan banyak orang. Selama ini, ia membiarkan Kaina menanggung lebih, dan kini fakta itu terbuka di hadapan semua orang. Tidak ada lagi yang bisa ia banggakan. Hari itu, Tony kehilangan segalanya. Ia kehilangan calon istri yang setia. Ia kehilangan kehormatan di depan tamu-tamu. Ia kehilangan wajah sebagai pria. Beberapa hari kemudian, kabar pembatalan pernikahan itu menyebar. Banyak yang membela Kaina, banyak pula yang mencemooh keluarga Tony. Namun Kaina tidak lagi peduli. Ia memilih fokus pada satu hal, melanjutkan hidup dengan kepala tegak. Ia kembali bekerja, kembali menjadi Kaina yang tangguh. Bedanya, kini hatinya lebih jernih. Ia tidak lagi menyesali apapun. Tony mencoba menghubunginya berkali-kali. Pesan-pesan panjang penuh penyesalan masuk, namun tidak pernah dibalas. Bagi Kaina, perpisahan itu sudah final. Cinta tanpa hormat bukanlah cinta. Dan pada akhirnya, Kaina sadar. Ia tidak kehilangan calon suami. Ia justru menyelamatkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Tony harus hidup dengan rasa malu dan penyesalan yang tidak bisa diulang. Setiap kali ia mengingat hari itu, yang terlintas bukan gaun pengantin atau dekorasi mewah, melainkan sosok perempuan yang pergi sambil menggenggam tangan ayahnya dengan penuh harga diri. Sebuah pelajaran yang datang terlambat.